Jadi dakwah ini amalan awal dalam Islam. Sebelum sholat, zakat, puasa, haji, apa yang dilakukan para sahabat? Semua sahabat berdakwah. Ya, semua sahabat berdakwah. Ini harus dipahami oleh seluruh umat Islam. 23 tahun Rasulullah SAW berdakwah. Apa yang Nabi lakukan? Meyakinkan seluruh sahabat, kalian semua da'i. Apapun profesi kalian. Ada sahabat yang pedagang tapi berdakwah. Ada sahabat yang petani tapi berdakwah. Ada sahabat yang tertawa, mereka berdakwah. Ada sahabat yang buta, mereka berdakwah. Ada sahabat yang pincang, mereka berdakwah. Ada hamba sahaya, mereka berdakwah. Hari di dakwah ini ditinggalkan. Ini persoalan umat, Pak. Sehingga kesyirikan ada di mana-mana. Kesyirikan ini enggak main-main, Pak. Hari ini dipertontonkan kesyirikan dan orang Islam membela kesyirikan itu. Ya. Kenapa? Tak banyak yang faham makna kalimah la ilaha illallah. Jadi nabi-nabi terdahulu, kata para ulama, seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 buku, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 mesin. Yang mana 1000 mesin tadi pun bisa mencetak 1000 mesin lagi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن أبي الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبنا حمد الله وإن أصابهم يكرهون تسبوا والصبروا ولا حلم ولا علم كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم يا رب. قال الله تعالى أعطيهم من حلمي وعلمي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah karena Allah Ta'ala telah jadikan kita sebagai orang Islam. Orang Islam adalah orang yang berjalan di jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam adalah orang yang hidup dengan cara hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam ikut perjalanan nabi-nabi, semua orang Islam. Dan seluruh nabi Allah hantar ke dunia hadirin sekalian membawa satu kalimah yang sama, yakni kalimah la ilaha illallah. Seluruh nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah hantar ke dunia membawa satu kalimah yang sama, yaitu kalimah la ilaha illallah. Mereka datang dari pintu ke pintu, bicara dari hati ke hati, merayu seluruh manusia dengan penuh mahabbah kasih sayang. Bercerita tentang kibri Allah, bercerita tentang kebesaran Allah. Iya, Pak. Dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang buat kerja dakwah ini hanya nabi-nabi saja. Kalau bukan nabi, mereka hanya ibadah saja, berzikir, baca kitab, sholat. Untuk urusan dakwah khusus nabi. Kalaupun ada umatnya Nabi Musa alaihissalam ingin ikut-ikutan membantu dakwah, kata Nabi Musa boleh, tapi dengan satu syarat, kamu harus hafal dulu Taurat. Kalau kamu bukan ulama, bukan alim, tidak boleh berdakwah. Maka ada kurang lebih 70 orang nakib
pembantunya Nabi Musa alaihissalam. Mereka berdakwah bersama Nabi Musa. Mereka bukan Nabi, tapi mereka semua penghafal Taurat. Nabi Isa alaihissalam punya murid namanya Hawariyun, ingin ikut membantu dakwah Nabi Isa alaihissalam, tapi dengan satu syarat, hafal dulu Injil. Ya, ini beda Pak. Kita harus pahami bedanya Rasulullah dengan nabi-nabi terdahulu apa, dan bedanya kita dengan kaum-kaum terdahulu apa. Kalau ini kita pahami, insya Allah kita tahu apa maksud kita dihantar ke dunia. Jadi nabi-nabi terdahulu sebelum berdakwah, Allah sempurnakan ilmunya. Nabi Musa alaihissalam sebelum berdakwah, Allah berikan Taurat sempurna. Nabi Daud alaihissalam sebelum berdakwah, Allah berikan Zabur sempurna. Nabi Isa alaihissalam sebelum berdakwah, Allah berikan Injil sempurna. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berdakwah, Allah beri 5 ayat saja, hanya 5 ayat. Kemudian Nabi langsung berdakwah, mengajak Ummahatul Mukminin Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha masuk Islam, mengajak Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk Islam, mengajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, mengajak Zaid bin Harithah masuk Islam. Bahkan Sayyidina Abu Bakar hari ini masuk Islam, beliau baru tahu 2 kalimat syahadat, langsung mengajak 9 orang masuk Islam. Jadi dakwah ini amalan awal dalam Islam. Sebelum sholat, zakat, puasa, haji, apa yang dilakukan para sahabat? Semua sahabat berdakwah. Ya, semua sahabat berdakwah. Ini harus dipahami oleh seluruh umat Islam. 23 tahun Rasulullah SAW berdakwah. Apa yang Nabi lakukan? Meyakinkan seluruh sahabat, kalian semua da'i, apapun profesi kalian. Ada sahabat yang pedagang tapi berdakwah, ada sahabat yang petani tapi berdakwah, ada sahabat yang tertawa, mereka berdakwah, ada sahabat yang buta, mereka berdakwah, ada sahabat yang pincang, mereka berdakwah, ada hamba sahaya, mereka berdakwah. Hari ini dakwah ini ditinggalkan. Ini persoalan umat Pak. Sehingga kesyirikan ada di mana-mana. Kesyirikan ini enggak main-main Pak. Hari ini dipertontonkan kesyirikan dan orang Islam membela kesyirikan itu. Ya. Kenapa? Tak banyak yang faham makna kalimah la ilaha illallah. Jadi nabi-nabi terdahulu, kata para ulama, seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 buku, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 mesin. Yang mana 1000 mesin tadi pun bisa mencetak 1000 mesin lagi. Coba pikirkan Pak, pikir. Nabi-nabi terdahulu seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 buku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 mesin. Apa yang kita dakwahkan? Dakwah itu sendiri. Saya sering katakan kepada teman-teman, kalau kalian berdakwah jangan ajak orang sholat, ajak orang berdakwah. Dakwah adalah umul fardu. Dakwah adalah ibu dari segala amalan. Azan itu dakwah Pak. Mohon maaf Pak, muazin dia panggil orang sholat, ya, merdu suaranya. Kemudian dia tunggu 15 menit. Ternyata tak ada orang yang datang ke masjid. Pertanyaannya, ini muazin sholat sendirian apa pulang Pak? Oh ini orang kampung gila semua nih, katanya nggak ada nih, kafir semua nih, aku pulang ah. Nggak mungkin itu. Pasti kalau orang dia azan, pasti dia sholat. Paham Pak ya? Orang sholat belum tentu berdakwah, tapi orang dakwah insya Allah dia sholat. Ya. Orang baca Al-Quran belum tentu berdakwah, orang berselawat belum tentu berdakwah, orang berzikir belum tentu berdakwah, orang haji bolak-balik belum tentu berdakwah. Tapi orang yang berdakwah, Allah akan berikan dia kemampuan untuk sholat, berzakat, puasa, berzikir, salawat. Bahkan Allah tak akan matikan para da'i sebelum dia menunaikan haji, insya Allah. Amin. Jadi dakwah adalah ibu dari segala amalan. Dakwah adalah umul fardu. Dakwah ini bicara kebesaran Allah, bukan berfatwa hukum hakam. Ya, tidak semua yang kita dengar di majelis ilmu boleh disampaikan di majelis dakwah. Paham Pak ya? Tidak semua yang kita dengar di majelis ilmu boleh disampaikan di majelis dakwah. Dakwah ini perlu fatanah, perlu kecerdasan. Paham? Tidak semua yang kita punya orang perlukan. Berikan yang orang perlukan. Jangan mentang-mentang kita baru dengar nih, mohon maaf Bapak baru dengar bab pernikahan. Ustadz membahas nih bab tentang menikah. Ya, kata ustadznya menikah itu begini hukumnya kan. Kalau menikah dengan gadis 1 minggu bulan madunya.
Menikah dengan janda 3 hari. Itu ilmu benar Pak. Tapi kalau sampai di rumah jangan panggil adik antum yang masih TK. Dek sini. Tadi nih Ustadz nih sahih hadis ini. Apa bang? Mau nikah itu sunnahku, nikah sunnati. Betulkah yang disampaikan Pak? Betul, tapi timingnya keliru. Anak kecil nggak perlu bab itu. Maka seorang dai hadirin mulia, dia mesti banyak turun ke masyarakat supaya kita tahu hikmah dalam berdakwah. Nabi itu kadang-kadang senyum-senyum aja Pak. Nabi kadang-kadang tegur, nasihati.